Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Kisah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya, ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah, namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Mengapa Asiyah menjadi istri Fir'aun? Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asiyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asiyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Menjadi contoh perempuan pejuang. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja, sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak melawannya dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya, kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun, penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Rasulullah bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Thabrani, Al-Thahawi, dan Al-Dhiya. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah, cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Ditakdirkan untuk menyelamatkan Nabi Musa, bayi laki-laki yang lahir pada zaman Fir'aun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu, karena Fir'aun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Thaha ayat 39. Artinya, yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asiyah. Dijelaskan bahwa Asiyah mampu menentang Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 9. Artinya, dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari." Tangan takdir dan ucapan Asiyah meluluhkan hati Fir'aun. Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil bernama Nabi Musa dengan cinta.
yang kelak bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8. Artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Itulah beberapa sebab mengapa Asiyah binti Muzahim berjodoh dengan Fir'aun. Semoga banyak di antara muslimah yang meneladani keteguhan iman dan sifatnya. Asiyah mengadopsi Nabi Musa namun ditolak Fir'aun. Merangkum dari kisah para nabi karya Ibnu Katsir, para dayang memungut Musa dari tepi sungai Nil dalam peti tertutup, tetapi mereka tidak berani membukanya. Akhirnya, mereka meletakkannya di hadapan Asiyah. Ketika Asiyah membuka penutup peti tersebut dan kain penutupnya, ia melihat wajah bayi lelaki yang tidak lain adalah Musa. Wajah polosnya terlihat cerah, memancarkan cahaya kenabian dan keagungan. Saat melihat bayi itu, Asiyah langsung menyukai dan mencintainya. Hingga Fir'aun datang dan bertanya, "Siapa anak ini?" Setelah itu, Fir'aun memerintahkan agar membunuh anak itu. Asiyah langsung menolak dan meminta suaminya itu agar tidak membunuh anak tersebut. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Surah Al-Qasas ayat 9. Fir'aun pun berkata kepada istrinya, "Bagimu memang benar, tetapi tidak bagiku." Dengan kata lain, Fir'aun menegaskan, "Aku tidak memerlukan anak itu." Oleh karena itu, bencana pun terjadi karena ucapannya itu, bahwa di tangan anak itulah terjadinya kehancuran masa depan Fir'aun dan bala tentaranya. Keteguhan Asiyah dalam mempertahankan keimanan. Musa tumbuh dewasa dengan berilmu serta ahli dalam perang di samping ibu angkatnya, Asiyah binti Muzahim yang berakhlak mulia, dan ibu kandungnya yang diam-diam menyamar menjadi ibu susuan bagi Musa. Selain itu, Musa juga hidup di pangkuan dan menerima kasih sayang dari Raja Fir'aun yang kejam. Akhirnya, Musa menerima wahyu dari Allah ketika syiar kepada Fir'aun dan penduduk Mesir, maka Nabi Musa pun menjadi musuh bagi kerajaan. Fir'aun mengusir Nabi Musa dari istana dan meninggalkan Mesir. Asiyah merasa sangat kehilangan, sehingga dia pun diam-diam pergi dari istana dan menyusul Nabi Musa. Melalui Nabi Musa, akhirnya Asiyah binti Muzahim beriman kepada Allah. Selama waktu yang sangat lama, Asiyah taat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya Fir'aun mengetahuinya. Fir'aun membujuk Asiyah agar keluar dari agamanya, tetapi Asiyah tetap gigih dalam memperjuangkan keimanannya. Meskipun dia disiksa dan hampir dibunuh oleh Fir'aun, Asiyah mengalami siksaan dengan dipasak tubuhnya dengan 4 buah pasak. Namun, bukan hanya Asiyah yang mendapatkan siksaan serupa, melainkan juga pengikut Nabi Musa pun disiksanya tanpa ampun. Asiyah telah dikuatkan oleh seruan dari Nabi Musa, "Wahai ibu Asiyah, semua malaikat yang ada di langit 7 telah menanti kedatanganmu, dan Allah pun bangga akan dirimu. Maka mintalah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya dia akan mengabulkannya." Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Ketaatan Asiyah telah dibuatkan rumah di surga oleh Allah. Lalu ketentraman dan kedamaian akan menantinya. Di sana tiada lagi kekejaman Fir'aun dan kaum kafir. Wanita mulia ini diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan dengan istri Fir'aun bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah aku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surah At-Tahrim ayat 11. Keutamaan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga. Asiyah, istri Fir'aun yang dijamin masuk surga ini memiliki keutamaan sebagai berikut. 1. Teladan terbaik bagi istri-istri Nabi Muhammad dan perempuan utama di surga. 2.
perempuan yang mampu mengguncangkan singgasana orang kafir, dan istana para pemuja berhala yang musyrik. 3. Kedudukannya disejajarkan dengan Maryam, yaitu pemimpin kaum perempuan Bani Israel. 4. Memiliki keimanan yang sangat kuat, persaudaraan yang kokoh, dan wawasan yang luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanjung Asiyah. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji budi luhur dan iman yang dimiliki Asiyah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Fir'aun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah, kemudian menanyakan maksud keempat garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga menyebut perumpamaan dari keutamaan Asiyah istri Fir'aun atas kaum perempuan muslim lainnya. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki banyak, namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asiyah atas semua wanita adalah seperti keutamaan sarit, jenis roti terbaik atas segala makanan. Semoga kisah Asiyah istri Fir'aun dapat menjadi inspirasi kita. Amin ya Rabbal Alamin.